Selamat pagi, sungguh hanya karena anugerah Tuhan semalam boleh berlalu dan pagi ini kita boleh bangun kembali dengan tubuh yang sehat untuk kita boleh menikmati hari yang baru dan berkat baru yang sudah Tuhan persiapkan bagi kita yang boleh kita nikmati bersama dengan keluarga kita tercinta. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan. Bacaan Alkitab bersama sudah sampai pada kitab 2 Raja-Raja pasal 8 sampai dengan pasal yang ke-10. Adapun renungan pada pagi hari ini terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 8 ayat 16 sampai dengan 29 dengan judul Jadilah Teladan. Hari ini kita akan belajar dari kisah dua orang raja, yaitu Raja Yoram dan Raja Ahazia. Kedua raja ini melakukan hal yang sama, yaitu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Latar belakang mereka melakukan apa yang jahat dijelaskan dalam masing-masing perikop. Pertama yaitu Raja Yoram. Dikatakan pada kitab 2 Raja-Raja pasal 8 ayat yang ke-18, ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel seperti yang dilakukan keluarga Ahab. Sebab yang menjadi istrinya adalah anak Ahab. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebagai kepala keluarga, Raja Yoram tidak berhasil membawa bahtera rumah tangganya untuk selalu setia kepada Tuhan. Malahan karena pengaruh soal istrinya, Raja Yoram menjadi raja yang jahat. Istri Raja Yoram adalah Atalia. Mengenai Atalia dijelaskan secara rinci dan jelas di Alkitab mengenai siapa dirinya. Atalia sebagai seorang istri, Atalia sebagai seorang ibu, Atalia sebagai seorang ratu. Tapi ironisnya, dibandingkan perempuan-perempuan lain di Alkitab, mereka tidak memiliki asal-usul lebih lengkap daripada seorang Atalia. Tapi apa yang mereka lakukan memberikan dampak yang luar biasa. Sedangkan Atalia, dengan asal-usul yang lengkap, bahkan kisahnya 2 kali dicatat di Alkitab, yaitu dalam kitab 2 Raja-Raja dan dari kitab 2 Tawarik. Berasal dari garis keturunan berdarah biru, telah menjadi semacam ragi bagi orang di sekitarnya, bagi suaminya, bagi anak-anaknya, bahkan bagi rakyat Yehuda sendiri. Kedua, Raja Ahazia. Sebagai seorang raja, Ahazia hanya memerintah selama 1 tahun di Yehuda. Dan Raja Ahazia bukanlah raja yang takut akan Tuhan, karena ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ahazia sangat dipengaruhi oleh ibunya, yaitu Atalia, untuk melakukan kejahatan. Sebagai seorang ibu, Atalia berperan penting untuk membentuk anaknya menjadi pribadi yang tidak takut akan Tuhan. Belajar dari kisah Raja Yoram dan Raja Ahazia, sebagai orang tua, biarlah kita boleh menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kita. Dalam sikap, perbuatan, perkataan kita, biarlah boleh sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kita boleh menjadi tiang iman bagi anak-anak kita. Iman dan ibadah kita kepada Tuhan akan terekam dalam benak anak-anak kita dan boleh menjadi contoh yang baik bagi anak-anak kita. Tapi apabila kita adalah seorang anak dan kita memiliki orang tua yang tidak bisa memberikan teladan yang baik bagi kita, itu bukanlah alasan untuk kita melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebagai penutup, saya akan bacakan dari kitab Mazmur pasal 128 ayat 1 sampai dengan 4. Berkat atas rumah tangga. Nyanyian Ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Amin. Selamat menjalankan aktivitas kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.